Hamas, Joe Biden, hingga Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mulai menyoroti kemungkinan Perang Dunia Ketiga yang akan terjadi dalam waktu dekat. Di sisi lain, kondisi geopolitik dunia saat ini makin memanas pasca meningkatnya eskalasi konflik di beberapa belahan dunia. Melihat kondisi ini, benarkah kita sedang berada di ambang pintu menuju Perang Dunia Ketiga? Sobat bisnis, inilah Fokus. Perang dunia tidaklah sama dengan perang-perang yang terjadi di beberapa wilayah dunia saat ini, di mana konflik yang terjadi masih sebatas pada level antar negara maupun regional, meskipun merupakan proksi dari negara-negara adidaya. Sementara, sebuah perang dikatakan sebagai perang dunia apabila terjadi konflik polarisasi politik antara dua kutub atau lebih, dan seringkali melibatkan negara-negara adidaya di dalamnya. Sebagai contoh, pada saat Perang Dunia Pertama terjadi konflik antara blok sekutu dengan blok sentral. Sementara, pada Perang Dunia Kedua antara sekutu dengan poros, serta blok barat dan blok timur pada Perang Dingin. Meski demikian, beberapa konflik besar yang belakangan terjadi patut menjadi perhatian. Di antaranya, pertama, Perang Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022. Perang menjadi menarik saat Amerika Serikat dan NATO memberikan atensi untuk turut membantu Ukraina mempertahankan teritorial negaranya. Kedua, sengketa wilayah Cina-Taiwan. Manuver militer Cina semakin agresif sejak mantan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022 lalu. Sengketa ini diperparah dengan manuver Cina yang berulang kali mengerahkan armada militernya dan mengklaim 9 garis putus di Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, Semenanjung Korea. Intensitas uji coba nuklir dengan skenario bumi hangus terhadap sejumlah wilayah Korea Selatan juga terus dilakukan militer Korea Utara sejak Agustus 2023 lalu. Dan yang baru-baru ini terjadi yakni perang Israel-Hamas yang kembali memanas pasca serangan roket pada 7 Oktober 2023. Perang ini diprediksi berpotensi meluas melibatkan Iran, Suriah, Mesir, dan Libanon. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana menyatakan, sebenarnya ada upaya yang bisa dilakukan untuk menghentikan perang, salah satunya dengan pergantian pemimpin. Menariknya, pergantian pemimpin lewat sejumlah pemilihan presiden bakal terjadi pada 2024. Di antaranya, pemilihan presiden di Taiwan pada Januari lalu, Rusia di bulan Maret, pemilihan presiden di Amerika Serikat pada November 2024 mendatang, dan Ukraina masih mempertimbangkan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan aturan seharusnya dilaksanakan pada Maret 2024. Pemilihan presiden Taiwan misalnya, Lai Ching-te atau William Lai terpilih menjadi Presiden Taiwan 2024 mengalahkan Ho Yui pada Pilpres Taiwan 2024 yang telah digelar Sabtu 13 Januari. Selama masa kampanye, kedua sosok ini mempunyai pandangan yang cukup berbeda dari sisi pandang perekonomian. Ho Yui setiap berkampanye tercatat beberapa kali menyatakan akan memperbaiki hubungan dagang negaranya dengan Cina. Sementara William Lai justru mengkampanyekan peningkatan hubungan perekonomiannya dengan Amerika Serikat. Terpilihnya Lai dan pemimpin-pemimpin selanjutnya bisa menentukan arah kebijakan, menghentikan perang, atau justru melancarkan serangan-serangan baru ke lawan. Demikian juga kalau misalnya kita lihat perang di Ukraina, itu sekarang akan terjadi
peralihan misalnya presiden gitu ya di Rusia, itu kan idenya harapan orang bahwa Putin akan kalah kemudian akan digantikan dan pemerintahan yang baru akan mengatakan udahlah kita capek dengan perang, udah kita berhentikan ya. Dan untuk Putin nggak kehilangan muka juga kalau misalnya seperti itu. Meski demikian, ada pula cara-cara inkonstitusional untuk dapat meredam perang dari sisi kepemimpinan. Misalnya saja, dalam perang Israel-Palestina, aksi membanjiri konten media sosial dengan Save Palestina banyak muncul dari penjuru dunia. Nah ini yang kadangkala pergantian pemerintahan itu bisa dilakukan secara konstitusional, tapi juga jangan lupa inkonstitusional. Ya, jadi nanti peran dari intelijen, mungkin para pemberontak yang dibantu supaya melawan pemerintah yang sah dan lain sebagainya, itu terjadi. Ya. Terjadi pada Presiden Putin misalnya, juga terjadi terhadap Presiden Zelensky di Ukraina. Meskipun masih bersifat asumsi, prediksi akan terjadinya Perang Dunia III tentunya tidaklah kita harapkan. Bukan hanya memakan korban jiwa, tapi masyarakat juga terdampak kehidupannya karena kesulitan dan kemiskinan yang akan menghantui.